Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Abang Hakim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Para sahabat sekalian, guru merupakan suatu profesi yang amat mulia di dalam kehidupan di dunia ini. Guru merupakan panutan di dalam kehidupan di dunia ini. Dari seorang gurulah lahir guru-guru besar. Dari gurulah lahir ulama-ulama besar. Dari gurulah lahir generasi-generasi besar. Orang-orang hebat itu semua adalah didikan dari seorang guru. Guru-guru yang hebat tentu mereka memiliki sifat, akhlak, serta tata krama yang hebat pula, sehingga mereka bisa menghasilkan murid-murid yang berakhlak mulia. Baik para sahabat Abang Hakim sekalian, pada kesempatan kali ini Abang Hakim ingin berbagi yakni 101 kesalahan guru ya di dalam proses pembelajaran. Pada part pertama ini akan kita bahas 15 poin apa saja kesalahan guru ketika ia menjadi guru ataupun menjadi seorang ustadz ataupun ustazah. Baik, sebelum itu jangan lupa di like and subscribe dulu channel Abang Hakim, akan bertambah semangat untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, dakwah, motivasi, edukasi, dan teknologi. Baik, adapun kesalahan-kesalahan guru, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan 15 saja dulu. Nanti ada part 2 akan kita lanjutkan. Yang pertama, penampilan guru yang tidak rapi. Guru merupakan panutan, contoh. Ketika seorang guru dia berpenampilan tidak rapi atau tidak sesuai dengan kriteria dia sebagai guru, maka ini akan dilihat oleh murid-muridnya. Kita guru adalah contoh. Kita guru adalah figur di dalam madrasah kita, di dalam sekolah kita, di dalam lembaga kita. Dimanapun kita mengajar, wahai para sahabat, baik itu kita guru di madrasah ataupun di sekolah, di pesantren, di lembaga pendidikan formal ataupun non formal, ketika kita sudah menjadi status seorang guru, maka penampilan kita sebagai seorang guru itu haruslah rapi, sopan. Kita lihat pakaian kita, ya, celana kita, ataupun ibu-ibu yang jilbabnya ataupun roknya, ya seragam kita lah di dalam kita mengajar, itu harus kelihatan rapi dan bersih. Karena apa? Karena kita dilihat oleh murid-murid kita. Ketika penampilan kita itu rapi, ketika penampilan kita itu enak dilihat, maka murid kita pun akan bersemangat di dalam belajar. Penampilan ini nomor 1, ya. Mulai dari tata letak baju kita, bagaimana cara kita merapikannya, sudah disetrika atau belum, ya. Kita lihat apakah baju kita di lehernya ini masih ada noda hitam-hitam atau lain sebagainya, kan? Itu murid kita melihat, siswa kita melihat. Maka hal yang pertama yang harus kita perbaiki seorang guru adalah penampilan, ya. Guru harus rapi di dalam berpenampilan. Inilah yang sering kebanyakan guru, ada sebagian yang tidak memperhatikan ini. Baik, selanjutnya yang kedua, ya. Yang kedua yakni jilbab terlalu gaul. Nah, ini
Bagi kita guru muslimah, ini tentunya ustazah ataupun guru yang muslimah tentunya karena berjilbab ya. Pakailah jilbab yang selayaknya, yang patut untuk enak dilihat. Ya. Jangan hanya sekedar jilbab, ya, agar kelihatan keren, agar kelihatan macho gitu kan. Nah, jilbabnya terlalu gaul, ya, sehingga tidak resmi. Mungkin ya dengan berbagai macam lilitan mungkin dan lain sebagainya ya. Maka jilbab ini juga harus diperhatikan bagaimana tata pemakaian jilbab yang baik. Kita kan guru, kita dipanut, kita dilihat oleh murid-murid kita. Ya, cara pemakaian jilbab yang baik dan benar. Begitu juga yang bapak-bapak. Ketika pakai peci, pakailah yang benar. Ya. Jangan menteng ke sana, menteng ke sini, ya, kita guru. Ya, kita berusaha untuk berpenampilan yang rapi di depan murid-murid kita karena kita adalah contoh bagi mereka. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu terlalu menor dalam berdandan. Nah, ini ya. Guru itu tak perlu menor-menor. Kita ajarkan kesederhanaan ke depan siswa-siswa kita, murid-murid kita. Ya. Ya maaf, mungkin bagi guru ya menor sekali itu bedak atau make up tebal sekali, mungkin ya lipstiknya sampai tebal sekali. Ya, ini tidak layak kita sebagai seorang guru. Kita berpenampilan yang selayaknya, yang sederhana sehingga enak dilihat oleh mata. Karena kita bukan artis, kita adalah panutan dan contoh. Jangan terlalu menor ya. Ya, dalam berpenampilan. Ini ya. Baik para guru yang hebat, para guru yang amat dimuliakan di dunia dan di akhirat yang saya banggakan. Selanjutnya kesalahan yang keempat adalah berpakaian terlalu ketat. Nah, ini ya. Mungkin ya ini bisa saja oleh pak gurunya juga ataupun ibu gurunya juga. Mungkin pakai baju ya maaf ini yang pertama mungkin bapak-bapak. Kalaulah baju itu dirasakan sudah sempit untuk kita, nah kita berusaha lah untuk mencari. Kalau memang tidak ada ya kita berusaha bagaimana caranya kita mendapat baju yang istilahnya sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, ya jangan pula kebesaran juga. Karena dilihat gelebor gitu kan. Harus pas ya, harus pas, enak dilihat mata. Apalagi nih ya maaf untuk guru-guru perempuan, apalagi ustaz dan ustazah gitu ya, yang muslimah. Jangan sampai kita memakai ya baju yang ketat. Kita ini panutan, apalagi kita guru madrasah misalnya, guru pesantren misalnya ya. Kita ini dilihat oleh siswa-siswa kita. Ya. Kalaulah baju kita ketat, semua anggota belekuk bentuk tubuh kita ini dilihat oleh siswa kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Ya. Sudahlah jilbabnya singkat, tipis, bajunya juga ketat sekali. Ya. Apalagi kita sudah mengajar di tahap pendidikan yang lebih dewasa, SMP, SMA, ya, MTS, Aliyah. Bu gurunya masuk ke kelas ya, yang mungkin di situ ada anak putranya juga. Nah, kita harus perhatikan pakaian kita ya. Jangan terlalu ketat. Begitu juga pada bapak-bapak ya. Mungkin pakai celananya ketat sekali, bajunya juga ketat gitu kan. Nah, kita ini adalah guru, kita adalah panutan ya. Baik para sahabat guru yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya ya, memakai aksesoris. Nah, ya. Memakai aksesoris dan perhiasan yang berlebihan. Ini lagi-lagi ya. Kita itu untuk berangkat dari rumah niatnya mengajarkan murid-murid kita. Bukan menunjukkan apa yang kita miliki. Kalau kita mengajar ya sederhana saja ya, misal
Cincin kalau kita punya 5 ya 1 sajalah. Ya, kita pakai mungkin untuk nambah wibawa atau lain sebagainya. Ya. Jangan terlalu minor memakai pemakaian aksesoris atau perhiasan yang berlebihan. Di jilbab dikasih 1 di sini, 2 sini, 3 di atas, mungkin di baju atau di tangan. Terlalu banyak perhiasan, terlalu banyak aksesoris di dalam untuk mengajar. Ini juga tidak baik. Ya, mungkin ini terfokus bagi ibu-ibu guru sekalian, ustaz dan ustazah. Ya. Mari kita bersama memperbaiki, ya, jangan terlalu banyak memakai aksesoris ketika kita mengajar. Mungkin bapak-bapaknya ini ada cincin ya, batu 5 gitu kan, sering ngajar biar kelihatan keren gitu kan. Jam tangan kiri dan kanan semua pakai gitu kan. Oh. Ya. Ya, ini para sahabat sekalian yang mungkin yang selama ini sering kita lalai untuk melihat hal yang demikian. Selanjutnya, ya, sepatu yang tidak semestinya. Nah, ini juga sering nih terjadi nih. Kita memakai sepatu, ya. Ya, kalau sekarang ya kita ingatlah kembali ke zaman kita yang dulu ketika kita sekolah, guru-guru kita itu rapi, ya. Mereka pakai sepatu pantopel, ngajar ke dalam kelas. Masya Allah, guru-guru kita. Sekarang dengan gaya kekinian, banyak yang pakai sepatu gaul yang datang ke kelas tuh. Sudah banyak gayanya, lebih maco gurunya dari muridnya. Hanya untuk bergaya. Ya, kita pakailah sepatu yang semestinya, ya. Kalau kita ngajar di resmi pakai baju batu, ya pakailah sepatu yang semestinya. Ya. Apakah salah kita memakai batu yang mungkin yang merek-merek yang terkenal yang lagi tren atau trendy? Ya tidak salah, namun tidak pantas. Mungkin memang terlihat keren, tapi wibawa kita tidak terlihat oleh murid kita. Kita adalah guru, kita adalah panutan. Sekali lagi, wahai para sahabat, kita adalah guru. Nahnu jami'an mu'allim. Kita semua adalah guru. Ya, untuk para guru yang hebat, untuk para guru yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, penggunaan parfum yang terlalu menusuk hidung. Ini poin yang ketujuh ya, saudara-saudara. Nah, ini juga kita menjaga wangi tubuh kita ini, yaitu wajib sunnah itu. Kita pakai parfum, kan enak tuh masuk kelas wangi. Tapi kalau berlebihan di dalam pakai parfum ini juga menjadi masalah. Mungkin sekali semprot itu ya, setengah botol, langsung semuanya. Ketika lewat dari kelas 1 sampai kelas berapa itu keciuman semua. Bahkan kita masuk kelas, ada murid yang ketawa, mungkin ada juga yang nutup hidung, kita kira baru, padahal mereka nggak tahan mencium bau parfum kita. Nah ini, ya. Tapi kalau nggak pakai parfum, ya kita yang tahu kondisi tubuh kita, ya maaf ya, ini agak sensitif, ya. Apalagi sudah menjelang siang, kita ngajar, gitu kan. Nah, mungkin tubuh kita banyak keringat, bau sana sini, bau gitu kan. Kalau ingin bau, pakai parfum yang banyak, ya tambah bau. Ya, kita sederhana. Kita yang tahu bagaimana keadaan tubuh kita. Ketika kita betul sudah merasa bau dan lain sebagainya, ya bagaimana kita menyikapinya? Ya mungkin kalau kita sadar siang itu kita banyak keringat, yang begitu mungkin yang bisa membuat bau sehingga mengajar tidak nyaman, ya kita harus tahu bagaimana cara mengajar. Ya, kita kondisikan tubuh kita dulu. Ya, kita istirahat dulu, mungkin cari ketenangan di bawah AC atau kipas atau di bawah angin, sudah enak baru kita masuk. Ya. Kalau guru juga bau, itu ya juga tidak enak. Ya. Ketika keliling, muridnya merasa nutup hidung semua. Ya. Nah ini juga nggak layak. Ya, para guru yang hebat, mari kita bersama, kita introspeksi diri kita. Selanjutnya, salah kostum. Yang ke-8, salah kostum. Nah ini juga sering terjadi. Kita kan di setiap lembaga pendidikan kita punya aturan sendiri-sendiri. Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, ataupun sekolah swasta lainnya, ya, ataupun instansi-instansi lainnya. Kalau kita sebagai guru dijadwalkan hari ini mungkin pakai baju yang ini, besok baju yang ini, ya kita ikuti aturan. Jangan sampai salah kostum.
nanti kita jadi sorotan tuh di sekolah. Hari ini misalnya pakai baju batik gitu kan, ya. Tiba-tiba kita datang pakai baju, ya, baju dinas yang lain gitu kan. Kita sendiri yang berbeda, guru yang lain sama. Nah, ini mata siswa kita, mata murid, bahkan mata guru, kepala, dan lain sebagai warga madrasah atau warga sekolah, semuanya akan melihat tertuju ke kita. Kenapa Pak Guru ini salah? Kenapa Ibu Guru ini salah? Apakah dia sudah tidak punya baju atau lain sebagainya? Itu nampak kita tidak profesional ketika kita salah kostum. Kita niatkan dari malam besok apa gitu kan. Kalau memang ini ya kita tempelkan di rumah kita. Ya. Apa jadwal baju kita besok, apa seragam kita besok. Ya, jangan sampai salah kostum. Ya, apalagi bukan hari olahraga pakai baju olahraga. Pas olahraga nggak pakai baju olahraga. Nah ini, ya. Baik para guru yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kesalahan yang sering kita lakukan sebagai guru yang ke-9 adalah korupsi waktu. Nah, ini para guru yang hebat. Ketika sudah jadwalnya kita masuk, mungkin 7.15, 7.30 ada jadwal masuk. Ketika bel sudah berbunyi, ya kita masuk. Jangan sampai kita kurangi lagi, karena itu ada hak murid kita untuk belajar. Ya, misal nih, ya, kita sudah ada kebelet misalnya mau ke toilet nih, karena waktu tinggal 5 menit lagi. Nanti sengaja ketika bel berbunyi baru kita ke toilet. Nah ini kan salah. Tidak salah ke toiletnya, tapi salah tidak menggunakan waktu istirahat yang baik dan benar. Ketika waktunya mengajar, masuklah kelas tepat waktu. Kita berikan ilmu kepada anak kita dengan semaksimal mungkin. Ketika waktunya habis, ya kita ganti. Kalau memang ada jam berikutnya, ya kita langsung masuk ke kelas berikutnya. Kalau memang tidak ada, disitulah saat kita istirahat untuk melakukan, mempersiapkan pada jam pelajaran berikutnya. Jangan sampai kita korupsi waktu. Nah, ya, apalagi di dalam kelas, ya, masuk, banyak kita nih yang korupsi waktu ya. Buka HP, scroll dulu, sampai siswanya bosan. Ngapain itu Bapak Guru itu atau Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah itu mainnya HP, terus sibuk sekali. Padahal itu haknya murid kita. Jangan sampai murid kita sudah masuk, murid menunggu kita, siswa menunggu kita, hanya gara-gara gadget kita. Nah kalau perlu ketika masuk kelas sudah tidak ada tuh gadget, ya, kita tinggalkan kantor atau kita silent simpan dalam kantong gitu. Jangan sampai kita terlena hanya dengan gadget kita, ya. Ataupun hal-hal yang lain, mungkin baca koran di dalam kelas gitu kan, atau baca buku nih, lagi serius nih baca buku gitu kan. Tanggung sedikit lagi gitu. Ya jangan. Ketika murid kita sudah saatnya mereka belajar, ya kita berikan tupoksi mereka untuk belajar. Karena itu haknya mereka dan kewajiban kita sebagai guru untuk memberi ilmu kepada mereka. Baik para sahabat sekalian, nah ini masalah waktu. Apalagi guru sempat terlambat datang ke sekolah. Jangan sampai. Apalagi kita jarang masuk ke kelas tersebut, sampai murid rindu ingin ketemu dengan gurunya. Ya, para sahabat sekalian, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita korupsi waktu. Berikutnya, sering izin. Sering izin ini juga tidak baik. Mungkin di setiap lembaga, setiap instansi, lembaga pendidikan, baik itu swasta ataupun negeri, ya, itu mempunyai aturan masing-masing. Berapa kali dia harus boleh izin dan berapa kali dia harus boleh cuti dan lain sebagainya. Namun sebagai seorang guru, janganlah kita sering-sering untuk izin, apalagi untuk hal yang mungkin bisa kita kerjakan di lain waktu ataupun selepas kita mengajar. Ya, ini kesalahan kita yang sering melakukan izin sehingga anak di kelas terbengkalai pelajarannya. Baik, para sahabat sekalian, berikutnya tidur di dalam kelas. Wah, kalau sampai guru sudah tidur di dalam kelas, ini sudah melampaui batas ini. Mungkin Pak gurunya atau Ibu gurunya sudah bergadang tadi malam dan lain, atau kecapean lain sebagainya. Ya, masa kita ngajar sambil tidur, kan lucu. Apalagi kalau ada guru di depan kelas
saking dia ngantuknya, ya ambil tangan tidur di atas meja ataupun tidur sampai muridnya, kenapa Pak Guru kita itu tidur? Ya, jangan sampai ini terjadi. Kalau memang itu sudah ngantuknya sangat parah dan lain sebagainya, atau ada hal yang mungkin membuat kita capek, ya istirahatlah terlebih dahulu. Ya, mungkin kita bisa konsultasi dengan kawan kita, tolong gantiin, saya mau istirahat sebentar, agar jam-jam berikutnya kita tidak ngantuk lagi. Banyak cara yang kita lakukan. Yang penting kita tunjukkan kepada murid-murid kita, siswa-siswa kita, bahwa kita adalah guru yang profesional, guru yang berakhlak mulia, guru yang bertanggung jawab. Karena semua tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita akan dicontoh oleh murid-murid dan siswa-siswa kita. Nah, ini para sahabat sekalian. Selanjutnya, ya, sering meninggalkan peserta dididik saat jam pelajaran. Nah, ini poin yang ke-14. Ya. Jangan terlalu sering, atau bahkan ya jangan sampai kita meninggalkan murid-murid kita di dalam kelas. Ini adalah contoh yang tidak baik bagi kita. Ya, kecuali ada hal yang darurat, mungkin mau ke toilet atau kamar mandi dan lain sebagainya, atau hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik para sahabat Abang Hakim sekalian. Selanjutnya, sering meninggalkan peserta didik dalam jam pelajaran. Nah, inilah hal yang semestinya harus kita tinggalkan. Ini perbuatan ataupun contoh yang tidak baik. Ketika ngajar, hanya diberikan tugas kepada peserta didik terus kita tinggalkan. Ya, sebagai seorang guru, ya kita bimbing, kita awasi mereka. Karena ini sebuah kesalahan yang sering terjadi di guru dimanapun. Ya, ini sering kita lakukan. Ya. Oke nak, buka halaman sekian, kerjakan. Ini Pak Guru masih ada kerja, tinggalkan. Ya mungkin kalau sekali, ya tidak jadi masalah. 2 kali mungkin ya dimaafkan. Kalau berkali-kali, ini sudah kebiasaan dan ini adalah contoh yang tidak bisa dibenarkan. Di dalam dunia pendidikan, ruhul muallim, jiwanya guru, ruhnya guru dibutuhkan oleh anak. Ya, ketika belajar, ruhnya guru, ya, itu dibutuhkan oleh anak-anak murid kita. Bagaimana cara kita mendidik mereka yang baik dan yang benar. Makanya ketika mengajar, apalagi kita mengajar hanya menyuruhkan murid lagi untuk mengajar. Misal, ya, datang ke kelas, nah kamu maju ke depan, tolong tulis ini, nanti setelah itu kerjakan ini, nanti dikumpulkan, Bu Guru tunggu di kantor ya. Luar biasa. Anak murid yang seharusnya belajar sudah suruh ngajar dan diberikan tugas, yang tugas itu semestinya dilakukan oleh guru tersebut. Sahabat Abang Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk yang ke-15 ini yang terakhir untuk part 1 ini, kesalahan guru, karena ada 101 kesalahan guru akan Abang Hakim bahas ya. Untuk step pertama ini kita 15 dulu. Yang terakhir, terlalu sibuk dengan laptop ataupun HP, gadget. Nah, seperti yang saya singgung tadi yang pertama. Ya. Kita terlalu sibuk. Kita boleh memakai multimedia. Kita pakai laptop kan sebagai perangkat pembelajaran, ya, untuk mengajarkan anak-anak kita. Tapi kita setelah anak-anak mendapatkan materi, kita jangan sibuk dengan laptop kita sendiri, apalagi dengan HP kita. Ya nauzubillah. Ya, apalagi kita sibuk main game di depan. Muridnya bilang, wah Pak Guru aja main game, gimana muridnya tidak main game, kan gitu. Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kita ya menjatuhkan harga diri kita di depan siswa-siswa kita. Baik para sahabat sekalian,
Mudah-mudahan dari yang 15 ini ya, Abang Hakim ulangi dari yang pertama, penampilan guru yang tidak rapi, mari kita berubah menuju rapi. Jilbab terlalu gaul, mari kita rubah dengan jilbab yang semestinya yang harus kita pakai. Terus terlalu menor ya, baik dalam berhias, berdandan dan lain sebagainya ya. Pakaian terlalu ketat, terus sepatu yang tidak semestinya, pemakaian aksesoris dan perhiasan yang berlebihan, penggunaan parfum yang terlalu menusuk hidung, salah kostum, korupsi waktu ya, sering izin, nah itu kan, terlambat masuk kelas, tidur dalam kelas, nah merokok di dalam kelas, nah ini terlewatkan tadi. Wah, maaf bagi bapak guru yang suka merokok, bukan berarti kita menyalahkan antum sekalian, bapak-bapak guru sekalian. Tapi ketika merokok itu di dalam kelas, itu adalah kesalahan yang fatal di dalam dunia pendidikan. Alangkah baiknya jika kita seorang guru yang perokok tidak diketahui oleh murid kita kalau kita itu merokok. Karena sudah jelas di dalam dunia pendidikan dan kesehatan, merokok itu tidak baik dan tidak benar untuk kesehatan kita. Di dalam kelas itu ada banyak siswa, ya, tidak semua mereka perokok. Pak guru merokok di depan anak murid, berarti Pak guru mengajarkan anak-anak kita untuk perokok semua. Apalagi kesalahan fatal, Pak guru joinan rokok sama muridnya. Ini adalah kesalahan yang amat sangat fatal. Mungkin bahkan merokok bersampingan dengan gurunya waktu istirahat. Anak muridnya dipanggil, yuk duduk sini kita merokok bareng. Ya, rubahlah Pak guru. Kalau memang kita pernah seperti ini, kita adalah guru mereka. Merokok tidak saya salahkan, karena itu hak kita masing-masing. Ya. Tapi sekali lagi, janganlah merokok di depan murid-murid kita. Kalau perlu kita adakan nih sebuah lembaga pendidikan, kita kasih satu ruangan di mana di situ tempat guru-guru merokok. Kalau murid kita larang semua merokok di sekolah, kan ini jauh lebih baik. Ya, sekolah bersih, indah dan sehat. Ya. Ini pernah kita lihat, ada guru datang ke kantin merokok bareng sama muridnya, bahkan minta rokok sama muridnya. Ini bagaimana? Ya, ini guru yang jadi panutan, tapi kan seperti ini. Nah, para sahabat Abang Hakim, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi merokok, sering meninggalkan peserta didik di saat jam pelajaran, yang terakhir sibuk dengan gadget ataupun laptop. Nah, intinya dari yang 15 ini, dari part 1 ini, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya, agar kita betul-betul memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini yang sudah kita perbuat, baik di dalam proses KBN ataupun tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena guru bukan hanya di sekolah, tapi guru juga di mana-mana kita tetaplah seorang guru. Ketika kita ketemu di mall, tetap murid kita akan memanggil kita Pak Guru. Ketika di pasar, tetap dia manggil kita Pak Guru. Di jalan, tetap kita Pak Guru. Nah, intinya semua ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan gerak-gerik kita, penampilan kita, semuanya akan dinilai oleh murid-murid kita. Terima kasih. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mungkin ke grup guru-guru lainnya. Dan jangan lupa di like and subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya ke part kedua tentang 15 lagi kesalahan guru, sehingga nanti akan terselesaikan dan akan Abang Hakim bagikan 101 kesalahan guru di dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.